Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Para Pendaki Hantu. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita horor selanjutnya. Semua nama dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Hal ini dilakukan agar kita tetap nyaman dalam mendaki gunung yang ada di dalam cerita ini. Perkenalkan, namaku Yogi. Aku adalah seorang pemuda berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai agen tour dan travel yang ada di kotaku. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya ramai orang berlalu lalang waktu itu benar-benar sangat sepi dengan tidak adanya satupun orang. Bahkan hingga pukul 21 malam, aku buka agen tour dan travelku, aku hanya dapat 2 orang pengunjung yang melarisi bisnis kecilku ini. Namun sayangnya di tengah-tengah aku sedang melamun memikirkan situasi, tiba-tiba aku dihampiri oleh seorang wanita muda yang entah dari mana datangnya. Wanita tersebut berkulit putih, berambut panjang dengan mengenakan kaos hitam. Malam itu sosok wanita tersebut tiba-tiba datang di hadapanku dengan langsung mengagetkanku. "Malam mas," ucap wanita itu. "Astagfirullah, kaget aku mbak," sahutku kaget. "Masnya ngelamun sih, jadi nggak tahu kalau ada saya," jawabnya pelan. "Iya teh, hehe. Maaf ya mbak, aku tadi nggak lihat kanan kiri, tahu-tahu mbaknya ada di depanku," ucapku. "Mau nanya-nanya boleh mas," sahut wanita itu mengalihkan topik pembicaraan. "Silahkan mbak, ada yang bisa saya bantu?" "Jadi gini mas, nama saya Lina. Saya di sini sama teman-teman dari Sumatera. Tujuan saya ke sini mau naik gunung yang ada di belakang itu. Kira-kira bisa nggak ya?" ucapnya. "Gunung mana sih mbak?" jawabku bingung. "Itu loh mas, gunung yang kelihatan dari sini," ucapnya sambil menunjuk ke arah gunung yang memang terlihat megah dari belakang ruko kecilku ini. "Oh iya bisa mbak, kenapa nggak bisa? Mbaknya tinggal ke pos pendakian aja, terus naik deh," jawabku. "Nah itu masalahnya mas, saya dan teman-teman belum pernah sama sekali mendaki gunung itu, dan kami butuh pemandu," sahutnya. Malam itu entah apa yang ada di pikiranku. Aku yang memandang momen itu bisa digunakan sebagai kesempatan mencari tambahan penghasilan. Tanpa pikir panjang, aku pun seketika menawarkan diriku untuk mengantar wanita tersebut naik gunung yang ada di kotaku itu. "Oh bisa mbak, saya biasanya juga mengantar tamu naik gunung kok," jawabku pura-pura. "Lumayan nih buat tambahan penghasilan. Toh aku sering banget naik gunung itu. Nggak mungkin nyasar lah," pikiranku dalam hati. "Beneran nggak mas?" sahut wanita tersebut. "Iya mbak. Tapi start pendakiannya malam hari bisa kan mas? Siangnya saya mau belanja dulu buat oleh-oleh orang di rumah. Kalau belanjanya turun dari gunung, takut capek," imbuh wanita tersebut. "Oh iya, bisa mbak, bisa." Dan singkat cerita, setelah bernegosiasi, akhirnya aku dan Lina sepakat untuk melakukan pendakian keesokan harinya dengan memulai pendakian di malam hari. Dan akhirnya waktu pendakian pun tiba. Malam itu aku memang menunggu di pos utama pendakian gunung ini. Karena selain di sini memang tempat janjian kita untuk berkumpul, di pos utama ini adalah tempat yang strategis untuk berkumpul mengingat kendaraan kami yang memang terbatas. Namun anehnya hingga pukul 22 malam, aku tidak kunjung melihat batang hidung Lina dan rekan-rekannya. Suasana pos masih sangat sepi karena aku pun tidak memungkiri malam itu memang bukanlah malam minggu ataupun hari libur. Bahkan aku pun juga masih ingat, malam itu aku sempat kecewa dan khawatir sudah ditipu oleh Lina, yang memang aku pun belum tahu secara jelas dari mana asal-usulnya. Dan dengan mencoba terus berpikir positif, aku pun akhirnya tertidur tepat di samping jalan setapak
sekitar 100 meter dari pos registrasi gunung ini. Akhirnya belum lama aku tertidur, tiba-tiba aku dibangunkan oleh wanita yang kuduga kuat itu adalah Lina beserta kawan-kawannya. Mereka berjumlah 5 orang, termasuk Lina dengan 3 perempuan dan 2 orang pemuda berumuran 25 tahun. "Maaf mas, tadi kami nyasar, jadi telat deh sampai sini," ucapnya tiba-tiba. "Oh iya, nggak apa-apa mbak. Ini teman-temanku mas, Yuli, Nita, Friska, Rehan, dan Valdi," ucap Lina sambil memperkenalkan satu persatu anggota rombongannya. Dan setelah berbasa-basi, akhirnya aku pun berniat langsung menuju pos registrasi untuk mendaftarkan pendakian kami. Namun anehnya, baru saja aku melangkahkan kaki, malam itu tiba-tiba aku diberhentikan oleh Lina dengan alasan dia sudah melakukan registrasi sebelum dia membangunkanku tadi. "Mau kemana mas?" ucap Lina tiba-tiba ketika dia tahu aku hendak berjalan kembali ke arah pos registrasi. "Mau registrasi mbak," jawabku. "Saya sudah daftar tadi mas, sebelum bangunin masnya," jawab Lina. Awalnya aku memang mulai curiga dengan tingkah Lina, karena aku pun juga masih ingat jika dia kemarin dengan tegas bilang kalau dia sama sekali belum pernah mendaki gunung ini. Namun karena aku mencoba tidak menghiraukan semua itu, akhirnya aku pun memulai pendakian mengawal 5 rombongan yang mengaku berasal dari Sumatera tersebut. Di awal-awal pendakian semuanya nampak baik-baik saja. Kami berjalan rapi dengan aku yang berada di posisi barisan paling depan. Hal itu memang sengaja kulakukan karena selain hanya aku yang tahu jalur gunung ini, berjalan paling depan adalah posisi terbaik agar aku dan rombonganku tidak sampai keluar jalur. Namun sayangnya berada di barisan paling depan tentu saja mengharuskanku sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan jika anggota rombonganku tetap dalam posisinya dan tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Hingga akhirnya waktu pun berjalan begitu saja. Pos demi pos kami lalui dengan lancar tanpa ada sedikit pun gangguan. Rombonganku bercanda ria dengan aku yang sesekali ikut tersenyum meskipun aku tidak mengerti apa yang mereka tertawakan. Hal itu memang wajar karena selain aku baru kenal dengan mereka, yang Lina bahas selalu hal-hal yang sepertinya berasal dari kampungnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku sama sekali tidak paham dengan apa yang mereka tertawakan. Dan tanpa memikirkan hal itu, aku pun mencoba bersikap profesional dengan tidak terlalu ikut campur dengan obrolan mereka. Dan aku hanya ingin fokus membawa rombonganku naik dan turun dalam keadaan baik-baik saja. Tapi sayangnya ternyata semuanya tidak sesuai rencana. Keadaan yang awalnya riuh dengan penuh canda tawa, perlahan-lahan tiba-tiba berubah menjadi mencekam, menyeramkan. Satu persatu keanehan kurasakan dengan sangat tidak masuk akal. Ditambah apa yang kucium, kudengarkan hingga kulihat, semuanya sangat di luar akal sehat manusia. Semuanya diawali sekitar pukul 1. Aku dan rombongan yang baru saja beristirahat di pos peristirahatan pagi itu harus melanjutkan pendakian mengingat pendakianku yang saat itu masih kurang setengah jalan. Selama perjalanan tentu saja aku tetap berada di posisi paling depan dengan sudah jarang sesekali menoleh ke belakang. Karena rombonganku yang terdengar terus bercanda ria sudah cukup bagiku sebagai tanda jika semuanya baik-baik saja. Namun anehnya pagi itu obrolan mereka semakin lama terdengar semakin aneh saja. "Nah, di sini nih aku dulu loncatnya. Kalau kamu di mana?" ucap wanita yang kuduga kuat itu adalah suara Lina yang sepertinya mengajak ngobrol rekannya. "Kalau aku masih di atas. Kan aku belum sampai di sini waktu nyari kamu. Belum ketemu, aku ikut jatuh," sahut suara laki-laki yang terdengar lirih menanggapi ucapan Lina. "Jadi kangen kayak dulu lagi. Sekarang semuanya tinggal kenangan," sahut salah satu anggota rombonganku. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terkejut bukan main.
dan mencoba memikirkan lebih dalam tentang isi dari percakapan yang barusan ku dengar. Mereka ngomong apaan sih? Kok aneh gitu? Pikirku dalam hati. Namun karena aku mencoba menahan diri, akhirnya aku pun terus melangkahkan kaki dengan sudah tidak berani lagi menoleh ke belakang. Karena jujur, pagi itu perasaanku sudah sangat tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja, pagi itu belum lama aku berjalan, tiba-tiba aku mencium aroma bangkai yang sangat menusuk hidung. Aroma itu tercium kuat di tengah-tengah napasku yang mulai terengah-engah karena sudah terasa sangat lelah. Dan karena aku lagi-lagi mencoba tidak menghiraukannya, akhirnya aku pun terus berjalan sambil memulai berdoa sebisanya. Anehnya, ketika aku berjalan sambil berdoa, tiba-tiba aku tidak lagi mendengar suara rombonganku yang tertawa ataupun bercengkrama. Semuanya terdengar sepi seolah malam itu aku berjalan hanya seorang diri. Jangankan suara tawa, suara langkah kaki pun malam itu aku tidak lagi mendengarnya. Merasakan hal itu tentu saja aku seketika terkejut dan langsung menoleh ke arah belakangku dengan maksud ingin memastikan keadaan rombonganku. Namun anehnya ketika aku menoleh ke belakang, semua rombonganku saat itu benar-benar masih ada di belakangku. Mereka semuanya diam sambil menatapku dengan tatapan yang sangat sayu. Wajah mereka terlihat putih pucat dengan tidak ada satupun yang terlihat tersenyum ataupun bahagia. Dan karena pagi itu aku mulai khawatir dengan keadaan mereka. Akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di jalur pendakian gunung yang kudaki itu. "Kalian gak apa-apa?" tanyaku. Semuanya tetap diam. "Lina masih kuat, Lin," imbuhku. "Capek, Mas," jawabnya lirih. "Bagaimana kalau kita diriin tenda di sini aja? Besok kalau udah fit, kita lanjut lagi. Apa gimana enaknya? Ini kan sudah jam 3 pagi. Nanti kita istirahat sampai jam 7, terus kita lanjut. Mungkin sampai puncak jam 10-an. Nah, sore harinya kita turun, gimana?" usulku. Anehnya tanpa menjawab pertanyaanku, mereka seketika terlihat mengeluarkan tendanya dan mulai menata tenda yang akan digunakan untuk beristirahat. Dan di situ sebenarnya aku sudah mulai merasakan kalau ada yang tidak beres dengan rombongan ini. Aku mulai curiga dengan apa yang mereka lakukan. Semuanya semakin lama semakin terlihat aneh, tidak masuk akal. Dan tidak berhenti di situ saja, isi barang bawaannya pun terlihat aneh dan sangat asing di mataku. Pertama, mereka sangat lihai merakit tenda dan bisa dikatakan sudah profesional. Kedua, rokok yang dibawa laki-laki di rombonganku itu adalah rokok yang jadul yang sepertinya sudah tidak diproduksi lagi di tahun ini. Aku terakhir melihat rokok itu waktu ayahku masih muda dahulu. Ketiga, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat membawa handphone. Mereka malah membawa radio jadul. Hal itu tentu saja memberikan pertanyaan tersendiri bagiku. Mana mungkin di tahun ini anak-anak muda seperti mereka tidak memiliki HP. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah kaos yang digunakan salah satu rombonganku ada yang bertuliskan ekspedisi gunung. Nama gunung yang kudaki ini tahun 1967. Melihat semua keanehan itu, tentu saja aku seketika langsung kaget dengan diiringi tubuhku yang ikut bergetar tidak karuan. Jantungku berdetak kencang dengan keringatku yang saat itu mulai keluar bercucuran. Dan dengan tetap menahan semua itu, akhirnya aku pun mempercepat tanganku untuk mendirikan tenda. Dan tanpa lama-lama lagi, setelah tendaku berdiri, akhirnya aku pun masuk ke dalam tenda dengan tanpa memperdulikan mereka lagi. Selama di dalam tenda tentu saja aku hanya diam dengan terus mendengarkan isi dari obrolan mereka tersebut. Di situ, aku seolah-olah sudah tidak lagi dianggap ada oleh rombonganku. Mereka terus tertawa-tawa bercerita, bahkan juga tidak jarang mereka terdengar menangis-nangis entah kenapa. Pagi itu benar-benar pagi yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Detik demi detik kulalui dengan penuh rasa ketakutan.
Jangankan mengantuk, rasa lelah dan lapar pun pagi itu sudah tidak lagi kurasakan. Bagaimana tidak, pagi itu aku ternyata bersama rombongan yang kuduga kuat itu adalah rombongan pendaki hantu. Dan puncaknya sekitar pukul 4.30 pagi, aku mendengarkan aktivitas mereka sepertinya mereka terdengar sedang membereskan tendanya. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terkejut dan memberanikan diri untuk sedikit mengintip ke arah luar melalui celah-celah tendaku ini. Dan ketika aku melihat ke arah luar, mataku seketika terpana. Jantungku berdetak kencang, bahkan aku merasakan jika aku telah kencing di celana. Bagaimana tidak? Pagi itu aku melihat mereka dengan bentuk yang sudah sangat tidak karuan. Lina yang awalnya kulihat sebagai wanita cantik, pagi itu tiba-tiba berubah menjadi sosok pendaki yang sangat menyeramkan. Rambutnya tinggal separuh, dengan separuhnya yang sudah habis bersimbah darah. Tentu saja sudah cukup untuk membuat aku tidak lagi bisa bergerak karena syok ketakutan. Dan tidak berhenti di situ saja, pagi itu aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri. Teman-teman Lina tersebut ada yang terlihat telanjang bulat dengan tubuh yang penuh bercak-bercak hitam. Ada juga yang berwajah busuk, kakinya pincang, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kuceritakan di sini. Mereka semua terlihat sibuk merapikan tendanya, yang ternyata tenda itu pun sudah terlihat sobek, rusak, dan sangat tidak layak jika masih digunakan. Dan karena aku sudah tidak kuat lagi melihat semua itu, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam sarungku dan memejamkan mata, sambil menahan getaran tubuhku yang sangat itu semakin kencang luar biasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, rintihku. Dan akhirnya setelah beberapa lama kemudian, aku benar-benar mendengar mereka berpamitan kepadaku dari arah luar tendaku. Terima kasih sudah mengantarkan kami, ucap wanita yang kuduga adalah suara Lina. Meskipun aku mendengarnya dengan lirih, tapi aku masih bisa mendengar dengan jelas jika suara tersebut adalah suara Lina. Dia adalah wanita pertama yang datang ke rukoku dan meminta aku mengantarnya ke sini. Dan akhir cerita sekitar pukul 6 pagi, aku pun bergegas membereskan tendaku dan segera pergi dari tempat tersebut. Langkah kakiku percepat dengan pikiran yang sudah melayang kemana-mana, membuat rasa lelahku di pagi itu benar-benar seolah menjadi sangat tidak terasa. Sesampainya di pos registrasi, tentu saja aku kembali memastikan riwayat pendaftaran yang katanya sudah didaftarkan oleh Lina sebelum aku naik kemarin malam. Dan ternyata semua itu memang tidak ada dan tidak pernah ada. Menurut petugas loket, tidak ada pendaki yang mendaftar untuk mendaki di malam hari. Misalnya ada pendaki naik tapi tidak mau daftar, pasti kita hadang mas, kan aksesnya cuma lewat sini. Lagian kemarin kan malam Jumat Kliwon, mana mungkin ada pendaki berani naik malam-malam. Aku taunya sih cuma masnya yang lewat depan sini. Terus karena aku kira masnya mau naik besok, ya udah. Aku biarkan ketika aku tahu masnya tiduran di pinggir jalan itu, terang petugas loket tersebut. Mendengar hal itu, aku pun seketika terduduk lemas, sambil terus memikirkan apa yang sudah kulalui semalam. Dan akhir cerita, akhirnya aku pun pulang dengan keadaan tetap melamun sepanjang jalan. Rasa syukur dan penyesalan semuanya bercampur menjadi satu, hingga aku pun tidak tahu apa yang aku rasakan waktu itu. Dan hingga cerita ini ditulis, aku terkadang masih melihat sosok pendaki yang kuantar tersebut mampir ke dalam mimpiku. Semuanya nampak jelas seolah ingin memberitahu jika mereka adalah rombongan pendaki yang telah meninggal di gunung tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Akhir-akhir ini, aku sempat sengaja kembali ke gunung tersebut bersama sahabatku untuk sekedar mengirim doa di mana aku terakhir berpisah dengan mereka. Karena aku pun yakin mereka ada satu alasan yang membuat Lina mendatangiku,
dan memintaku untuk mengantarnya kembali ke gunung waktu itu.